Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Berkat Tuhan bagi kita sekalian. Kita masih melanjutkan permenungan kita, bacaan Injil atau bacaan-bacaan yang lain dari beberapa minggu sebelumnya. Masih ada hubungan dengan pertanyaan Yesus kepada murid-murid untuk mengetahui apa yang dikatakan orang-orang sekitar tentang Dia. Lalu beberapa minggu lalu kita mendengar ada beberapa jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan salah seorang nabi, atau salah seorang nabi yang bangkit. Tetapi Yesus mau memberikan perhatian untuk fokus pertanyaan kepada murid-muridnya, apa yang mereka katakan tentang Dia yang sedang mereka ikuti ini. Dan Yesus mulai mengajar mereka tentang Mesias, tentang siapakah Dia. Dan minggu lalu kita juga mendengar bahwa Petrus yang sebenarnya mewakili murid-murid untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya tentang Mesias, dalam waktu yang sama juga dia tidak paham tentang apa artinya Mesias itu. Maka Tuhan mengajarkan sungguh-sungguh tentang apa yang dilakukan oleh Mesias. Minggu ini menceritakan bahwa mereka turun dari gunung. Turun dari gunung itu artinya sesudah Yesus menampakkan kemuliaan di atas gunung Tabor. Dan dikatakan bahwa Yesus sedang mengajar murid-murid, artinya mereka berhenti di satu tempat dan Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa Putra Manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan dibunuh. Mereka akan membunuh Dia, tetapi setelah hari ketiga Dia bangkit. Rupanya pengajaran yang terus-menerus ini masih belum dipahami oleh murid-murid terdekatnya. Mereka masih berpikir dalam konteks yang lain. Mereka masih berpikir dari sudut atau dari pandangan politis, bahwa mereka akan menang atas kekuasaan Roma pada waktu itu. Mereka akan bebas. Ya benar, kalau mereka akan menang dan pemimpinnya adalah Yesus, maka tentu mereka yang mengikuti Yesus itu berusaha siapa yang akan menjadi menteri-menteri Tuhan Yesus. Siapa yang akan menjadi orang-orang yang terbesar dan untuk ikut memerintah bersama dengan Tuhan dalam pandangan politis. Dan Yesus biarkan saja apa yang mereka perbincangkan di tengah jalan. Tapi setelah itu Yesus terus mau meluruskan, memberikan pengertian dan pemahaman akan murid-murid yang lebih dekat dengan Dia itu. Dengan sesudah sampai di Kapernaum di rumah, dia bertanya, apa sih yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Mereka tidak bisa menjawab, mereka takut karena Tuhan tahu apa yang mereka perbincangkan. Mereka mau menjadi orang-orang terkemuka, sebelah kiri dan sebelah kanan, menjadi penguasa. Tetapi dengan jelas, Yesus mengajarkan sekali lagi kepada mereka, kalau mau menjadi besar, maka harus memberikan diri untuk melayani. Lebihnya lagi Yesus mau mengatakan bahwa harus menjadi yang terakhir, bukan yang pertama. Dalam hal ini Yesus mau sungguh-sungguh bagaimana mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memahami bahwa tugas perutusan kedatangannya di dunia ini untuk melayani, untuk memberikan diri menjadi pelayan bagi semua orang demi keselamatan semua orang.
Kita mendengar dalam bacaan pertama tadi memberikan deskripsi tentang pelayan. Pelayan dari Tuhan yang zaman dulu disebut nabi, yang diutus untuk mewartakan. Dan pelayan itu adalah orang yang setia kepada Tuhan, kepada Bapa. Hanya mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pelayan itu percaya bahwa dalam tugas apapun, dalam kesulitan apapun, akan selalu diberi bantuan oleh Bapa di atas. Dan Yesus terus mau memberikan pengertian kepada mereka, dilengkapi dengan bacaan kedua tadi, menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmah, itu adalah orang-orang yang memahami apa yang mau dilaksanakan oleh Tuhan Yesus atas kedatangannya, memberikan diri untuk menjadi pelayan supaya orang lain bisa memperoleh kehidupan. Dan orang-orang bijaksana dalam bacaan kedua dikatakan bahwa adalah orang-orang yang mau melayani saudara, melayani sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita diundang, khususnya pada bulan September ini, melalui pendalaman Alkitab. Ya, saya tidak tahu berapa kali, ya, mestinya dalam aturan jadwal itu sudah ada di pertemuan yang kedua di lingkungan. Ya, sudah ada pertemuan yang kedua di lingkungan. Berapa orang yang ikut di tingkat lingkungan? Atau siapa-siapa yang ikut? Dan kalau tidak ikut di tingkat lingkungan, apakah kita ada kelompok-kelompok kecil bersama dengan keluarga atau kelompok 1-2 orang untuk memberikan perhatian kepada pemahaman atau pendalaman Alkitab dalam komunitas kita, di dalam keluarga. Karena pendalaman Alkitab pada bulan September ini bersama dengan Markus mau membantu kita untuk memahami siapakah Yesus, atau sebagian dari gelar-gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Beberapa pertemuan, ada pertemuan yang mengundang kita untuk memahami Tuhan Yesus itu adalah Guru dan Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, yang mengajar tidak seperti guru-guru yang lain. Ada kekuatan ilahi, kekuatan dari surga, yang bisa memerintahkan kejahatan ini, kejahatan itu lenyap. Dan itu akan mengantarkan kita untuk sungguh-sungguh mengikutinya, mengimaninya. Ada juga pertemuan yang mengajak kita untuk merenungkan Tuhan Yesus itu adalah Guru dan Tuhan yang diandalkan, yang mengajar dengan penuh wibawa. Ya, ada juga pertemuan yang mengundang kita untuk merenungkan. Memang topik yang minggu ini kita renungkan adalah Guru dan Tuhan yang melayani. Bukan datang untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani. Memberikan diri untuk menjadi tebusan banyak orang, memberikan nyawa. Dan Dia yang datang untuk melayani itu mengundang kita semua yang adalah murid-muridnya untuk saling melayani. Maka permenungan kita bukan hanya tentang Tuhan yang kita imani, tetapi apa yang ditinggalkan Tuhan sebagai warisan bagi kita. Dia sudah memberikan diri untuk melayani. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sungguh-sungguh melayani seperti Dia melayani? Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan, melalui tugas dan pengabdian kita. Kita memahami bahwa pekerjaan yang diberikan itu kepada kita yang kita lakukan sekarang itu adalah bentuk pelayanan yang kita lakukan dengan rendah hati. Atau sebaliknya seperti murid-murid yang mau menjadi besar, mau dihormati, mau diandalkan. Ya memang kita sungguh-sungguh mau dihormati, tetapi menurut apa yang diajarkan Tuhan. Mau menjadi terbesar,
tetapi seperti yang diajarkan Tuhan. Mau menjadi yang terbesar, ya harus memberikan pelayanan, kata Tuhan. Dan dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengakhiri apa yang dia wartakan itu dengan memberikan perumpamaan tadi. Seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, dan mengatakan bahwa siapa saja yang menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan kalau dia menyambut aku, bukan aku yang dia sambut, tetapi dia yang mengutus aku, yaitu Bapa yang ada di surga. Bicara dengan tentang anak kecil, itu bicara tentang kejujuran. Tentang apa yang disampaikan itu tidak ada yang dimanipulasi. Apa yang harus dikatakan itu yang dikatakan. Itu yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa agar Tuhan sendiri yang sudah memanggil kita menjadi murid-murid-Nya, memberikan kekuatan kepada kita, mendampingi kita melalui Roh Kudus-Nya, agar kita mampu memahami tugas dan pelayanan yang sudah Dia tunjukkan kepada kita, dan kita realisasikan, kita daratkan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, dan dalam masyarakat, serta melalui tugas dan pengabdian kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.